Bab 986. Karena tindakannya terlalu tiba-tiba, dan dia sangat dekat dengan Lin Yu, jadi ketika dia meneriakkan kata-kata ini dan menghancurkan lampu kecil di mulutnya, dia sudah berlari ke sisi Lin Yu, sehingga Lin Yu tidak punya waktu untuk menghindar sama sekali. Dan tepat pada saat kritis ini, sosok bergegas ke arahnya seperti kilat. Ledakan. Pada saat yang sama, ledakan keras terdengar, dan gelombang panas yang besar langsung menjungkirbalikkan mereka berdua dan jatuh dengan keras ke tanah. Kemudian, darah dan tulang yang patah jatuh ke tanah seperti hujan. Bapak Jiarong, Li Zenseng, Bu Cheng, Han Bing dan yang lainnya semua mengubah corak mereka dan bergegas menuju Lin Yu dengan putus asa sambil berteriak. Pada saat ini, Lin Yu hanya merasakan telinganya berdengung, kepalanya bengkak, dan matanya sedikit kabur, dan dia samar-samar bisa melihat sosok tergeletak di dadanya, berbaring tak bergerak di dadanya. "Tuan, apakah Anda baik-baik saja, Tuan?" Li Zenseng bergegas ke Lin Yu dan berjongkok, berteriak bersemangat melihat Lin Yu masih sadar, dia tidak bisa menahan nafas lega. Tetapi setelah semua orang melihat orang yang berbaring di Lin Yu, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Tanpa diduga, orang yang bergegas melindungi Lin Yu tepat waktu ternyata adalah Zhang Laosan. Mereka benar-benar tidak menyangka Zhang Laosan akan bereaksi begitu cepat sehingga dia bisa melindungi Lin Yu dan menerkam ke tanah sebelum bom meledak. Faktanya, alasan mengapa Zhang Laosan bisa mengetahuinya tepat waktu adalah karena Zhang Laosan berdiri miring di belakang Lin Yu. Dari sudutnya, dia hanya bisa melihat Viper menyelinap keluar sebuah benda kecil dengan lampu merah berkedip dari pinggangnya. Bahkan jika dia menyadari bahwa itu tidak baik, jadi pada saat Viper melempar, dia juga menerkam Lin Yu, menghalangi Lin Yu dengan darah dan dagingnya sendiri. 3 saudara laki-laki. Su Laosi berseru sambil berteriak, memandang Zhang Laosan yang sedang berbaring di Lin Yu, dengan mulut terbuka lebar, tangannya gemetar, air mata seperti hujan, dia berlutut ke tanah dengan embusan, dan membanting tangannya ke tanah. Raungan seperti binatang itu sangat menyakitkan. Li Zenseng dan yang lainnya semuanya tampak sedih, menundukkan kepala, dan tidak berbicara. Pada saat ini, hantu di depan Lin Yu menghilang, dengungan di telinganya menjadi sedikit lebih tenang, dan kesadarannya pulih sepenuhnya. Baru kemudian dia melihat bahwa orang yang berbaring di tubuhnya adalah Zhang Laosan. "Kakak Zhang." Lin Yu memberikan ekspresi kaget, berteriak cemas, dan kemudian buru-buru mengulurkan tangannya untuk mendukung bahu Zhang Laosan, dengan hati-hati bergerak keluar dari bawah tubuh Zhang Laosan, dan kemudian dia melihat pemandangan yang mengejutkan. "Saya melihat lubang darah sebesar bola basket muncul di punggung Zhang Laosan, dan bahkan tulang punggung Senbai yang patah terlihat jelas. Kakak Zhang." Warna kulit Lin Yu berubah drastis, dan sambil berteriak, dia menyentuh leher Zhang Laosan. Melihat Zhang Laosan masih memiliki nafas yang lemah, dia dengan cepat memeluk tubuh Zhang Laosan, mengeluarkan jarum perak yang dia bawa, dan pergi ke Zhang Laosan. Beberapa titik akupuntur di leher dan kepalanya. Batuk. Tubuh Zhang Laosan tiba-tiba bergetar, dan dia dengan paksa mengeluarkan seteguk darah yang besar, dan kemudian matanya terbuka perlahan. 3 saudara laki-laki. Su Laosi melihat Zhang Laosan yang terluka parah terbangun secara tidak terduga. Dia terkejut dan tiba-tiba bergegas dan berlutut di depan Zhang Laosan. Dia gemetar dan berkata kepada Lin Yu, "Tuan Ho, dapatkah Anda selamatkan saudara ketigaku?" Ekspresi Lin Yu agak pahit, dan dia tidak menjawab, dan berkata dengan suara rendah, "Sementara kakak Zhang masih sadar, jika kamu punya sesuatu, katakan saja padanya." Ketika dia mengatakan ini, hatinya sedikit gemetar, dan dia sangat kesakitan. Pada tingkat cedera serius Zhang Laosan, apalagi dia, bahkan Immortal Daluo berdiri di sini, tidak ada yang bisa dia lakukan.
Sekarang dia menggunakan metode jahitan mengumpulkan 3 bunga untuk mengunci sementara jejak terakhir dari roh Zhang Laosan. Lei sepertinya mengatakan, mengembalikan cahaya, yang merupakan perpisahan terakhir untuk Zhang Laosan. Ketika Zhu Laosi mendengar kata-kata Lin Yu, tubuhnya bergetar, dan air mata mengalir dari rongga matanya yang merah dan bengkak, dan dengan gemetar mengulurkan tangannya untuk memegang tangan Zhang Laosan. Setelah Zhang Laosan berbaring di pelukan Lin Yu dan mengambil beberapa nafas, dia akhirnya memulihkan sedikit kekuatannya. Dia tersenyum dan berkata kepada Zhu Laosi, "Laosi, menangis. Kamu menangis, kamu saudaraku. Mereka yang rakus untuk hidup dan takut mati. Bisa mati untuk Tuan He, saya." Zhang Laosan meninggal dengan baik. 3 saudara laki-laki. Air mata di mata Zhu Laosi meledak seperti bang, dan hatinya sangat sedih sehingga dia tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Lin Yu, Li Zhensheng, Han Bing dan lainnya hanya merasa patah hati saat mendengar apa yang dikatakan Zhang Laosan. "Kakak Zhang, aku berhutang nyawaku padamu." Mata Lin Yu memerah, dan dia mencela dirinya sendiri, "Ini semua adalah aku, terlalu ceroboh." Dia tidak pernah menyangka bahwa Viper masih memiliki bahan peledak di tubuhnya pada awalnya. Viper telah memberi Li Zhensheng sebuah kantung taktis berisi granat dan item lainnya. Dan ketika dia bertarung dengan Viper, dia tidak menemukan tempat di mana Viper bisa menyembunyikan granat atau bom, jadi dia tidak tahu mengapa ini tiba-tiba menyebabkan ledakan. "Tuan, mati untukmu adalah. Itu kehormatan besar bagiku." Zhang Laosan pucat dan memaksakan senyum, dan berbisik, "Saya tidak takut mati, saya takut kematian tidak berharga. Setelah saya mati, saudara keempat saya ditinggalkan sendirian. Saya mohon Anda untuk menjagaku." Baik dia. Keempat saudara mereka tidak memiliki anggota keluarga di dunia ini, dan mereka tidak memiliki kekhawatiran, jadi sebelum dia pergi, yang paling meyakinkan adalah saudara keempatnya. Kakak laki-laki tertua dan keduanya sudah meninggal, dan sekarang dia akan meninggalkan dunia ini. Hanya kakak keempatnya yang tersisa, jadi dia pasti akan memiliki kekhawatiran. Old Forzu menangis lebih keras lagi ketika dia mendengar ini, seolah-olah menangis semua air mata hidupnya. "Kakak Zhang, jangan khawatir, He Jiarong akan menjaga kakak Zhu." Lin Yu mengertakkan gigi dan berkata dengan suara rendah, menahan rasa sakit di hatinya. "Anak ketiga, jangan khawatir, masih ada kita." Li Zhensheng mengepalkan tinjunya dan berkata dengan suara yang dalam, "Kami juga bersaudara dengan 4 Su tua." Mendengar kata-kata Li Zhensheng, Zhang Laosan hanya bisa tersenyum dan berkata dengan lembut, "Terima kasih. Terima kasih." Mengatakan bahwa dia menghabiskan sedikit kekuatannya yang terakhir, dia dengan lembut menarik tangan Zhu Laosi, dan berkata dengan lemah, "Keempat, kamu harus bahagia untuk saudara ketiga. Aku akhirnya bisa melihat kakak laki-laki dan kakak kedua. Aku benar-benar sangat merindukan mereka." Pada titik ini, Zhang Laosan tersenyum sedih, lalu perlahan menutup matanya, dan tangan yang memegang Zhu Laosi tiba-tiba jatuh, benar-benar diam. 3 bersaudara. Kakak ketiga. Old Forzu bergegas dan berteriak pada 3 tua Zhang, lalu mengambil tubuh 3 tua Zhang dari pelukan Lin Yu, dan mengangkat kepalanya untuk menangis ke langit. Han Bing memandangi mayat Zhang Laosan dengan wajah tenang, dan menghela nafas ringan, lalu berjalan ke samping mayat Viper, dan menjelajahi di mana bom itu disembunyikan di tubuh Viper. Dia mengeluarkan senter yang dibawanya dan mengambil foto tubuh Viper. Dia menemukan bahwa seluruh dada Viper telah meledak seluruhnya. Tubuhnya hampir berubah menjadi 2 bagian. Seluruh lehernya juga patah. Itu direkatkan dekat dengan kulit dan kepalanya ngeri. Berbaring di bahu pada sudut yang berbeda. Jelas, bom di Viper disembunyikan di baju besi-besi di dadanya,
menunjukkan bahwa dia siap mati bersama Lin Yu sejak lama. Itulah sebabnya Lin Yu akan sangat senang setelah menyetujui permintaan pendahuluannya. Jeroan anjing. Li Zenseng mengepalkan tinjunya dengan tangan terkepal, lalu dengan cepat berjalan ke sisi mayat Viper dan menendang kepala Viper yang tertekan dan cacat dengan tendangan yang ganas. Kepala Viper tiba-tiba menjerit keluar, menabrak mobil yang ditinggalkan di samping dengan keras. Rumput. Bu Cheng lebih radikal dari Li Zenseng, berteriak dengan marah, dan kemudian tiba-tiba bergegas ke kepala Viper, mengangkat kakinya yang tidak terluka, dan menginjaknya. Kepala Viper itu sendiri telah dipukuli oleh Lin Yu dan berubah bentuk. Pada saat ini, ia dihancurkan berkeping-keping oleh kaki yang berat. Lambat. Han Bing hanya ingin menghentikan Bu Cheng, tetapi menyadari bahwa itu sudah terlambat, dan kemudian tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, bahkan jika Bu Cheng memintanya untuk mengambil gambar terlebih dahulu. Namun, dia juga bisa memahami perasaan Li Zenseng dan Bu Cheng. Mereka adalah saudara hidup dan mati. Pada saat ini, menyaksikan saudara mereka mati secara tragis di depan mereka secara alami tidak dapat mengendalikan emosi mereka. Wajah Lin Yu muram, menatap Su Laozi, yang berlutut di tanah memegang Lao San Zhang dan menangis dengan sedih, penuh hutang. Hu Qingfeng meminta 4 saudara mereka untuk membantunya, tetapi keempat telah pergi ke yang ketiga. Sungguh memalukan untuk mengatakan bahwa dia tahu bahwa 4 Su tua pasti sedang membenci dia saat ini. Saudara Zu, kamu bisa pergi dari sini besok. Lin Yu menghela nafas pelan dan berkata, aku akan memberimu sejumlah uang, cukup bagimu untuk menjalani hidup tanpa rasa khawatir selama sisa hidupmu. Setelah memikirkannya, dia masih merasa terlalu berbahaya bagi Tuan Zu untuk mengikutinya. Cara teraman adalah memberi Tuan Zu sejumlah uang sehingga Guru Zu dapat menemukan tempat untuk menetap dan hidup dengan aman. Hahaha. Su Laozi yang asli, yang menangis dengan getir, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tertawa, memandang langit malam yang gelap dengan bangga. Tuan Ho, ketiga saudara laki-laki saya semuanya adalah pahlawan berbaju besi, bagaimana saya bisa berani mempermalukan mereka? Jangan khawatir, aku bertekad. Ketiga saudara laki-lakiku rela mati untukmu, maka kamu secara alami layak atas kematian Zuo Siku untukmu. Lin Yu gemetar ketika mendengar ini, mengerucutkan bibirnya, menggelengkan kepalanya dengan lembut, dengan rasa campuran. Saya, Tuan Zu, hanya meminta satu hal, dan saya berharap suatu hari dia bisa membunuh pemimpin biara ini di kakinya. Su Laozi memeluk erat tubuh Zhang Laosan dan mendesis. Jangan khawatir, biarawan adalah organisasi yang harus aku singkirkan. Lin Yu menyipitkan matanya dan berkata dengan suara mantap. Kemudian Lin Yu menoleh, menatap dingin ke 4 orang di belakang Han Bing, dan berkata dengan suara yang dalam, pengkhianat di antara kalian berempat, maju.